Dan berbohong kepada orang tuanya bahwa penerbangannya tertunda dan baru akan tiba di Indonesia besok. Padahal penerbangannya sudah tiba sore itu. Hal ini dikarenakan studi S2-nya di Mesir sudah selesai dan ia ingin memberikan kejutan untuk orang tuanya. Waalaikumsalam. Nah, apa kamu akan pulang hari ini, Rai? Umi Hadijah bertanya. Iya, Umi. Tapi pesawat yang ditumpangi Rai mengalami keterlambatan. Jadi kemungkinan Rai baru pulang besok. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu pulang ke pesantren dengan selamat dan Umi senang. Iya, Umi. Redan akan mengabari Umi kalau sudah sampai di Indonesia. Umi, baiklah, Nak. Jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu, Umi tutup pintunya dulu. Umi ada urusan lain. Assalam. Oke, Umi. Aku minta maaf sama Rai. Umi, aku minta maaf sama Rai. Umi, sebenarnya Rai sudah di Indonesia. Rai mau kasih kejutan buat Umi. Semoga Umi senang dengan kedatangan Rai yang lebih awal. Pikir Raiden. Setelah Raiden menyelesaikan pembicaraan teleponnya dengan ibunya, Raiden segera beranjak pergi untuk kembali ke rumah tetua. Namun sebenarnya, banyak hal yang terjadi dalam perjalanannya kembali ke rumah penatua. Mulai dari tiket pesawat hingga tiket bus dari kereta, semua habis. Hingga bus yang ditumpanginya tiba-tiba mogok di jalan. Untungnya, mobil itu mogok di daerah rumahnya. Meski masih jauh dari presidium. Alhasil, ia harus berjalan kaki hampir 3 km untuk mencapai gereja Presbyterian. Saat itu hari sudah gelap. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Redan sampai di sekolah asrama. Namun ia tidak masuk melalui pintu gerbang utama, ia memilih masuk melalui pintu samping. Namun ketika sampai di dekat pintu gerbang samping, ia dikejutkan oleh sesosok perempuan yang berdiri di atas pagar pesantren. Hei, siapa kamu? Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sana? Jangan-jangan kamu santri nakal yang mau kabur dari pesantren, kata Raidan. Hus, kenapa kamu berisik sekali? Kamu seperti wanita tua di lingkungan ini. Apa kamu baru saja memaki-maki aku? Orang ini sangat berisik tadi. Dia mengacaukan rencanaku untuk kabur. Pak Kiai dan Ustadz hampir saja bertemu lagi. Rania berpikir, aku akan langsung masuk saja. Rania langsung melompat ketika melihat Pak Kiai dan Ustadzah yang semakin mendekat dan berusaha menghentikannya. Raidan yang panik melihat Rania melompat. Khawatir gadis itu akan terluka parah jika jatuh dari ketinggian, ia memutuskan untuk segera menangkap Rania. Saat Raidan menangkap Rania, kakinya tiba-tiba terpeleset dan mereka berdua jatuh bersama. Mendengar teriakan tersebut, Kiai dan Ustadzah segera berlari keluar untuk mencari sumber suara. Namun mereka dikejutkan dengan pemandangan yang tidak pantas. Kilas balik, melihat Rania pingsan, Ustadzah segera menggendongnya dan membawanya ke klinik pesantren untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Redan ditarik masuk ke dalam rumahnya oleh Kiai. Duduklah, Loh. Redan, kapan kamu sampai? Nah, tadi kamu bilang penerbanganmu ditunda. Umi Hadijah bertanya. Maafkan aku, Umi. Sebenarnya, Rai berbohong tentang pesawat yang tertunda. Karena Rai ingin memberi kejutan untuk Umi dan Abah. Terima kasih, Nak. Kejutanmu benar-benar membuat Abah terkejut dan hampir membuat Abah kena serangan jantung. Maafkan aku, Bah. Itu sangat tidak terduga. Hoi, tunggu, kejutan, apa maksudnya? Aku tidak bisa memahaminya. Apa artinya, Bah? Jadi itulah yang terjadi, Tadi, Rania mencoba kabur dari pesantren dengan memanjat tembok pesantren. Melarikan diri? Lalu, apa dia berhasil melarikan diri? Tidak, dia tidak berhasil. Karena ketika dia melompat dari tembok, dia tertangkap oleh anak kesayangan Umi. Di sini, mereka bahkan sempat berpelukan di rerumputan. Astagfirullah, apa itu benar, Rai? Iya, Umi, tapi Roy juga tidak sengaja. Disengaja atau tidak, yang jelas kamu menyentuh perempuan yang tidak berhak kamu sentuh. Dan itu tetap saja dosa. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, ya, Abah. Seperti yang Rashid katakan sebelumnya, Hoi akan menikahinya besok sore. Menikah? Apa kau yakin? Hoi, apakah Abah juga yakin? Abah yakin, Meskipun Rania agak nakal, tapi Abah yakin dia anak yang baik dan masih bisa dibimbing ke arah yang baik. Abah berharap dengan pengetahuanmu, kamu bisa membimbingnya menjadi istri yang baik, Rai. Siapa sih wanita ini? Bah, kukira Abah sudah benar-benar yakin dengan dia. Namanya Rania. Dia putri dari sahabat Abah di Jakarta. Dia baru saja menitipkan putrinya untuk dididik di pesantren ini siang tadi. Jadi dia datang ke pesantren sore ini. Ki Imron hanya mengangguk, membenarkan pertanyaan anak sulungnya. Baru sehari, dia sudah membuat geger seisi pesantren. Bagaimana jika dia menjadi istriku? Dapatkah saya membimbingnya? Pasti bisa. Dan bagaimanapun juga, kalau dia jadi istriku, aku harus membuatnya bertekuk lutut pada perintahku, gumam Redan dalam hati. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kamu pergi ke kamarmu dan beristirahat. Abah akan memberitahu ayah Rania tentang kejadian hari ini dan memberitahunya tentang pernikahan kalian. Ya, Abah. Kalau begitu, Rai, masuklah dulu. Abah, assalamualaikum. Imam. Segera setelah Redan masuk ke dalam kamar, Kiai Imron memanggil ayah Rania dan menceritakan kejadian hari itu dan pernikahan Redan dan Rania. Pada awalnya, Rifki terkejut mendengar berbagai kejadian yang terjadi di pesantren akibat kelakuan putrinya. Namun pada akhirnya ia menyetujui pernikahan tersebut. Segera setelah berbicara dengan Kiai Imron,
Rifki menelepon sekretaris pribadinya. Rifki segera menelepon sekretaris pribadinya untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk surat nikah putrinya. Dan tak lupa ia meminta sekretaris pribadinya untuk memberikan cincin kawin. Sementara itu, setelah terbangun dari koma, Rania kembali ke kamar tidurnya. Ia dilarang keluar dari kamarnya sampai ia menikah. Hal ini tentu saja membuat Rania sangat bosan. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pernikahan dilangsungkan di masjid di pesantren. Ustadz dan Ustadzah hadir menjadi saksi pernikahan, bersama sejumlah santri putra dan putri. Redan kini duduk di depan penghulu dan ayah Rania dan kali ini Rifki yang akan menikahkan putrinya secara langsung. Rifki segera menggenggam tangan Redan dan mengucapkan ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan kamu dengan anak saya sendiri Rania Humaira Aditama binti Rifki Aditama. Dengan mas kawin tersebut saya nikahkan kamu Redan Elhanan Saifik bin Imron Saif dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan emas 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan mas kawinnya Rania Humaira Aditama binti Rifki Aditama dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 50 gram dibayar tunai. Redan berkata dengan pelan, bagaimana dengan para saksi? Apakah sudah sah? Para saksi yang hadir mengiyakan. Ijab kabul. Setelah prosedur selesai, mereka berdoa bersama untuk pemberkatan pernikahan. Segera setelah menandatangani akta nikah, Redan dibawa ke asrama putri untuk bertemu dengan istrinya. Assalamualaikum, sapa Redan. Waalaikumsalam. Wow, Rania, lihat suamimu sudah datang. Lihatlah betapa tampannya dia, kamu beruntung bisa menikah dengannya. Salah satu orang suci wanita yang membantu Rania berdandan memuji. Kamu beruntung dengan pinggulmu. Kamu bisa menikah dengannya jika kamu mau. Saya bersedia. Tapi kau yang akan dinikahinya, bukan aku. Itu saja, kalau begitu aku akan pergi. Segera setelah siswi itu pergi,